Halo, perkenalkan nama saya Samuel Marturian Telang Benua. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bagian A, sistem hukum di Indonesia. Bagian pertama, makna dan karakteristik hukum. Hukum adalah merupakan sebuah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Bagian pertama, penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Bagian A, hukum berdasarkan sumbernya. Bagian B, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Bagian C, hukum berdasarkan bentuknya. Bagian D, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Bagian E, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Bagian F, hukum berdasarkan sifatnya. Bagian G, hukum berdasarkan wujudnya. Dan bagian H, hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu terdiri dari bagian pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Bagian ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara atau traktat. Bagian keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Bagian B, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Bagian pertama yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Bagian kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Bagian ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Bagian keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Bagian C, hukum berdasarkan bentuknya. Bagian pertama yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Sedangkan hukum tertulis yaitu tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih berpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu bagian pertama hukum positif dan hukum negatif. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Bagian E, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Bagian pertama, hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Bagian kedua, hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Bagian F, hukum berdasarkan sifatnya. Bagian pertama, hukum yang memaksa, dan bagian kedua, hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus yang mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Bagian G, hukum berdasarkan wujudnya. Bagian pertama hukum objektif dan bagian kedua hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku atau umum. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Bagian H, hukum berdasarkan isinya. Bagian pertama hukum publik dan bagian kedua hukum privat.
Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara atau menyangkut kepentingan umum atau publik. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Bagian ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu terdiri dari tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, aman, dan damai. Bagian keempat, tata hukum di Indonesia. Bagian keempat, tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Bagian pertama, makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Bagian kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dasar-dasar hukum lembaga peradilan yaitu seperti Pancasila, terutama sila kelima, yaitu menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri dari dua, yaitu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga di bawah peradilan Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Horas.